channel kita. Kali ini kita akan membahas Honda Jazz GK5 tahun 2014 edisi pertama ya. Setelah berubah model dari GL8 yang tahun 2013 atau 2014 masih ada ya stoknya itu waktu itu. Dan ini peralihannya. Mari kita lihat dari bagian depan terlebih dahulu. Bagian depan, bagian muka, bagian fasia, bagian moncong lah ya. Pertama di headlamp. Mobil ini menggunakan LED proyektor untuk lampu utama ya. Namun lampu tembak atau high beam masih menggunakan bohlam biasa, serta lampu sein juga masih bohlam. Lanjut ke bagian fog lamp. Ini ada keladingan hitam ya, serta ada DRL berwarna putih. Namun fog lamp masih berwarna kuning, serta ada hook untuk Anda menaruh hook. Ya, namanya tempat hook. Lanjut ke bagian grill. Ini perubahan dari GL8 ke GK5 tuh cukup jauh ya. Yang GL8 tuh lancip-lancip. Sedangkan ke GK5 ini udah agak sedikit membulat namun tetap mempertahankan desain lancipnya. Tapi agak sedikit membulat dan lebih mengecil ya dari dimensi. Sepertinya dari penglihatan mata. Di grill menggunakan warna hitam metalik ini. Serta ada emblem RS tipe tertinggi seperti biasa. RS tuh apa ya, rada sporty mungkin. Enggak sih, aslinya RS tuh road sailing ya. Kalau di internet kita searching, di bagian bawah ada krom-kroman seperti kumis yang dari kiri dan kanan ya. Nih garis nih, wih, bentuk mukanya mirip-mirip ini ya, HRV. Kap mesin ada tarikan garis ya, menyambung dari pinggir hingga ke bawah, menyatu. Ketemunya di sini, pertemuan antara kap mesin dengan grill dan lampu. Di bawah yang GK5 edisi pertamanya sebelum facelift masih belum sporty, jadi plastiknya masih plastik hitam biasa, belum ada lekukan-lekukan. Lanjut ke bagian samping. Fender ada tarikan garis juga ya, tarikan garis, serta di kaca pilar depan terdapat tarikan garis juga. Kaca pilar depannya sangat membantu, jadi dia meningkatkan ini ya, penglihatan kita terhadap jalan. Di bagian kaki-kaki ini kebetulan sudah menggunakan velg Mobilio ya, jadi ukuran bannya 185/65 ring 15. Velgnya sporty yang ini. Kalau yang GK5 tuh yang pertama jelek, modelnya kayak mana ya, nih nanti kita tampilin ya. Bagian fender sudah dilapisi plastik agar tidak mudah kotor. Di bawah ada side skirt serta tarikan garis nih, cukup tajam dari depan sampai ke belakang dan melebar. Satu garis melebar di tengah sampai ke belakang, bertemu di antara stop lamp dan bumper. Untuk tipe RS ini sudah keyless entry ya, jadi apabila Anda ingin masuk atau mengunci tinggal kunci, kunci. Gak mau kunci ya? Oh, kuncinya di dalam. Kunci. Nih, untuk bagian kunci modelnya seperti ini ya, sama seperti HRV yang keyless. Jadi apabila Anda ingin mengunci tinggal pencet tombol. Apabila Anda ingin membuka tinggal masukkan jari Anda nih. Kita taruh ke kantong ya, sepertinya sinyalnya tidak bertemu. Di bagian spion sudah ada sein, serta ini udah electric retract dan bisa diatur dari dalam ya. Kaca cukup besar di bagian penumpang maupun bagian driver, bagian depan dan belakang ya. Ini kaca kecil di belakang. MHRG K5 untuk tuas pembuka pintu udah model tarik ya, bukan cungkil, dan warna bodi. Di bagian belakang berbeda dengan maksud saya GE8 ya. Ini menjadi sebuah penurunan. Yang di GE8 tuh cakram depan belakang, namun di GK5 ini di downgrade menjadi tromol, jadi drum. Depan-depannya sama ya, tidak belang. Di depan rem sudah cakram. Lanjut ke bagian belakang.
Stop lamp cukup berubah ya dari dari GE8 ke GK5. Yang GE8 tidak ada tarikan seperti ini. Ini seperti siluet CR-V nih, CR-V mini. Jadi seperti ini ya. Lampunya masih bohlam biasa, baik sen, lampu mundur dan lampu kecil. Di bawah ada keladingan hitam, sok-sok sporty yang tidak ada bolong sama sekali nih, ada menyimpan air. Di sini ya. Ini model-model side skirt tambahan namun menyatu dengan bodi. Di bagian belakang kita menemukan sebuah garis panjang dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri, berwarna chrome. Bisa untuk Anda berkaca nih. Lanjut. Tidak ada yang spesial di sini ya. Di belakang tidak ada yang spesial, ada emblem jazz serta bumper rata nih. Tidak ada celah sama sekali kayak Mobilio, jadi rawan untuk pantat penyok. Di atas terdapat sebuah spoiler dengan ada semprot-semprotan tuh di bawah situ tuh. Tuh nampak tuh. Nah tuh. Serta antena berada di belakang namun belum model shark fin. Kita buka ini wiper. Kita buka ya. Tuh model elektrik. Tinggal dipencet. Bagian bagasi cukup luas ya. Ini mungkin bisa menaruh 1, 2, 3, 4, 5 galon air mineral ukuran 19 liter. Di bagian samping kanan ada sebuah lampu apabila Anda pergi malam-malam dan ingin mencari barang di belakang atau ada razia, polisinya tidak bisa melihat. Jadi polisi bisa menghidupkan lampu. Di bagian penyimpanan ban serep lengkap dan rapi ya. Ini ada yang 01, dongkrak, kunci-kunci. Serta ada itu plastik punya mobil lain sepertinya. Untuk ban serep tidak full size, menggunakan ban Dunlop ukuran 175/65 ring 15. Velg kaleng ya. Jadi bukan satu set dengan velg aslinya. Ini ya kehebatan dari Honda Jazz tuh ini. Aduh. Ini. Wow, rata lantai. Bisa untuk Anda tidur-tiduran atau membawa barang yang besar seperti membawa kambing atau sapi kalau Anda mau. Sapi nggak mungkin sih. Jadi kita tutup. Mari kita lihat bagian dalam Honda Jazz tahun 2014 GK5 tipe RS. Di bagian dalam nih, pertama-tama nih kita lihat ada sebuah door trim. Door trim lengkap pengaturan kaca retract, pengaturan arah kaca, pengunci kaca, door lock, auto untuk sisi sisi driver, penumpang tidak auto, namun tidak ada lampu nih. Untuk pembukanya nih, handle pembukanya sudah silver, ini sudah silver juga nih. Silver ya, bukan chrome, ini silver cat ini. Serta ada bagian fabrik sedikit di sini. Motifnya senada dengan kursi, sisanya keras. Ada sebuah pocket untuk menaruh aqua ukuran 220 ml, namun 600 ml juga cukup. Di bagian bawah ada speaker. Mari kita masuk ke bagian dalam. Kita start up dulu ya. Tuh kaca menutup. Kita hidupkan AC. Di bagian dalam yang bisa kita ulas nih. Untuk bagian setir terlebih dahulu ya. Ini apabila ada suara angin ya berarti suara AC. Bagian setir pengaturannya sudah bisa tilt dan teleskopik. Aduh, malah kepencet. Bisa teleskopik. Untuk kesenangan jari kiri dan kanan lengkap ya. Kiri bisa untuk audio, kanan untuk cruise control. Jadi mobil ini sudah mendapatkan cruise control. Serta yang tidak hilang dari Jazz GE8 ke GK5 ini pedal shift ya, masih tetap bertahan. Di bagian saklar lampu biasa, lampu senja, lampu utama, dim dan fog lamp. Touchscreen. Di bagian AC ada pembuka dan penutup kiri dan kanan. Jadi penutupnya di sini ya. Nah, ini ada kisi-kisi berwarna silver. Di bagian speedometer bentuknya sama seperti itu ya. BRV nih, mungkin mirip BRV atau Brio. Ada trip meter, odometer, range, average, trip B, waktu, penunjuk indikator bensin serta ini 25 km per liter.
Ini odometernya 23.006 tahun 2014, kilometer 23.000. Di speedometer sampai dengan 220 km per jam. RPM redline di 7.007 dan 8.000. Genstein ya. Ini untuk saklar wiper, rear belakang, intermittent namun belum ada interval waktu. Ada pocket untuk menaruh minum ya di sini, sama seperti Jazz yang GE8. Dan di bagian bawah ada dummy tombol, ada 4. Untuk bagian dashboard, ini menggunakan bahan plastik ya, rata plastik. Lanjut kita ke bagian tengah. Ada tombol untuk hazard, pengaturan AC yang masih model putar-putar sama seperti BRV ini modelnya ya, serta tombol start stop engine di bagian tengah ini. Pembuka penutup AC lengkap. Ini pengaturannya lengkap juga nih, pengarah arah untuk muka, kaki, dan defogger depan, serta ada tombol untuk defogger belakang. Indikator AC bahwa AC Anda menyala. Bagian head unit biasa saja ya, sama seperti HRV yang kemarin, JVC belum ada apa-apa. Sedih. Ini nih kita tambahin untuk Bluetooth. Di bagian laci cukup luas, namun cuma ada di bawah. Seperti ini ya tampilan door trimnya. Apabila kita lihat hand grip model retract nih. Bukan retract, apa sih nyebutnya ini? Pokoknya lembut lah, lembut. Bisa kembali secara otomatis. Wih. Sun visor tanpa lampu. Lampu baca di depan 2 buah. Serta di bagian penumpang, serta ada pocket untuk menaruh CD nih, CD atau kartu ya. Kita buka, ada kaca juga. Tuh. Di bagian laci atau kompartemen atau kepraktisan mobil ini, kita lihat di tengah ada dua slot ya untuk menaruh botol minuman kiri dan kanan, serta di tengah ini bisa menaruh sebuah botol untuk sanitizer. Ini ya di tengah ini. Kalau di GE8 tuh bisa dibuka kompartemen tengahnya. Ya, seperti inilah ya. Ada colokan 12 volt ini untuk mencharge sebuah gadget Anda. Ada 2 slot tuh untuk yang saya beli. Di bagian tengah ada laci kecil terbuka, serta di sini ada laci terbuka juga. Handbrake model aki, masih tuas, belum elektrik. Kita gigi ini sama seperti Jazz yang lama ya, hanya D dan S. S40 yang biasanya untuk mode manual mungkin. Ini hand armrest. Kalau di GE8 tuh armrestnya yang model turun di kursi. Kalau ini cuma ada ini, bisa dibuka. Itu laci ya, laci cukup dalam. Mari kita lanjut ke bagian belakang. Untuk pengaturan kursi lengkap ya, ada naik dan turun, reclining dan sliding. Mari kita lanjut. Door trim sama, udah ada power window, tempat botol dan speaker. Ada pabrik lagi dan bahan plastik. Seperti ini ya kursinya nih. Itu bagian yang direbahkan. Tuh bagian direbahkan dan bagian yang masih berdiri tegak. Nah, Jazz ada lagi salah satu kelebihannya itu yang bisa lesehan. Seperti ini nih. Ini kita turunkan dulu dikit. Udah. Kita angkat. Nah. Ini dikunci. Jadi apabila Anda ingin membawa tanaman yang tinggi, ini bisa karena dia luas gitu. Nah, inilah salah satu kelebihan dari Honda Jazz. Nah, kita turunin. Ya seperti itulah ya. Kita posisi duduk. Ini bukan posisi mengemudi saya nih, kita ubah dulu. Ini di posisi mengemudi saya. Untuk kaki masuk ya jauh. Luas sekali. Nih, luas sekali nih. Ada berapa jarak nih? 1 kilan. Kalau orang sini bilang kilan. Kepala cukup jauh. Posisi duduk enak, rebah, ada
sandaran kepala ya. Jadi Anda tidak perlu risau, kepala Anda akan patah apabila terjadi hal yang tidak diinginkan. Mari kita lanjut ke sektor mesin. Ya, kira-kira seperti itu mesin dari Honda Jazz GK5 ini. Untuk cc 1500 cc CVT, mungkin mirip-mirip dengan Jazz yang lama ya kalau mesin mah. L15 atau berapa tuh, nanti kita tulisin aja tuh di deskripsinya ya. Tuh. Nanti tenaga, torsi dan lain-lain. Mari kita lihat tuh kondisi mesin atau bentuk mesin dari Jazz GK5. Dan mungkin itu saja yang dapat kami berikan ulasan kepada Jazz GK5 tahun 2014 ini. Apabila Anda berminat untuk meminang Jazz GK5 itu mungkin masih worth it ya, karena bentuknya yang compact, kecil, lincah untuk bepergian di dalam kota, dan juga irit, menjadikan mobil ini salah satu pilihan Anda dalam meminang city car. Untuk tenaga jangan ini ya, gak usah diraguin lah, normal untuk mobil kayak gini, kecil, cukup responsif lah, termasuk kayak gini. Kita puterin lagi nih, kita puterin, sudah terbukti lah, teruji di Indonesia mobil-mobil kayak gini karena paling laris. Jadi mungkin itu saja yang dapat kami berikan ulasan kepada Anda. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Komen apabila Anda ingin memberikan masukan kepada kami atau memberikan sanggahan kepada kami. Di subscribe apabila Anda tidak mensubscribe. Perasaan kami itu sedih karena udah pokoknya di subscribe. Apabila Anda tidak ingin subscribe, harus tetap di subscribe, karena subscribe Anda itu menjadi semangat kami ya untuk membuat video. Jangan lupa di like, di share kepada keluarga Anda, teman Anda, atau selingkuhan Anda yang menginginkan mobil baru untuk melihat ulasan dari Honda Jazz GK5 tahun 2014. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa 3M, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan di masa pandemi seperti ini. Menjaga kesehatan lebih baik daripada Anda mengobatinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Jazz GK5 tahun 2014.